Iya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar ya Pak Jasa Ya, ya. Hari ini tanggal 3 Agustus 2017, hari Kamis, bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Dan pagi ini Philip Webinar akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya. jasa Dimulia. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf atas keterlambatannya, ada sedikit kendala teknis. Untuk pagi ini seperti biasa, sebelum kita memulainya, saya ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Selamat pagi Pak Antonio, selamat pagi Pak Robertus. Eh, kita mulai saja untuk pagi ini mengenai indikasi IHSG. Silahkan Pak Jasa. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan masih akan bergerak menguat ya, Hmm. di support level 5781 dan resistance level di 5846. Untuk pagi ini indeks saham regional dibuka melemah ya, meskipun semalam indeks Dow Jones Industrial Average itu menyentuh dan ditutup di atas level 22.000 ya untuk pertama kalinya dalam sejarah ini setelah 107 hari perdagangan yang lalu baru saja membreak level psikologis 21.000, jadi sekitar 3 bulan lebih sudah naik 1.000 poin. Kenaikan IHSG semalam juga ditopang oleh lonjakan harga saham Apple ya yang naik 4,73%. Saham Apple ini mempunyai nilai kapitalisasi pasar yang terbesar dalam indeks Dow Jones, makanya uh, tiap pergerakan Apple ini akan sangat mempengaruhi pergerakan DJI juga. Uh, untuk data ekonomi semalam yang dirilis yang cukup penting adalah data ADP Employment Change di Amerika Serikat untuk bulan Juli yang memperlihatkan bahwa sektor swasta di Amerika itu selama bulan Juli menambah 178.000 lapangan kerja baru ya. Ini kelihatannya besar, cuman ini adalah level yang terendah kedua untuk tahun ini. Biasanya di atas 200 ribuan ya. Jadi di bulan Juli itu uh, sektor jasa itu uh, mencatatkan pembukaan lapangan kerja yang cukup besar ya, 174.000 lapangan kerja, sementara dari sektor pengolahan atau manufaktur justru Turun ya Pak ada Jasa. ya ada PHK atau pengurangan lapangan kerja sekitar 4.000 orang. Uh, untuk hari ini investor menantikan rilis data service PMI Tiongkok dan juga neraca perdagangan bulan Juni Australia dan data ISM non manufacturing PMI di Amerika Serikat. Itu. Baik, kita masuk ke market news. Yang pertama datang dari Bank Negara Indonesia atau BBNI. BBNI merilis e-port atau uang elektronik ya sebagai bagian dari sistem pembayaran terintegrasi untuk Pleno 3 yang beroperasi di Semarang. Alat pembayaran baru ini akan apa ya akan menopang akan membantu BNI untuk menopang program gerakan non tunai nasional ya. Berikutnya adalah PT Intra Kopenta atau INTA di kuartal 2 tahun 2017. INTA melaporkan pertumbuhan yang signifikan pada penjualannya yaitu sebesar 174 uh, 72. uh, uh, 174%. ya cukup cukup fantastis ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun Penurunan ya Pak. ya gain atau keuntungan dari forex-nya atau falasnya ya turun 78,79% dan juga net interest income juga turun ya. Sehingga earning before tax-nya atau pendapatan sebelum pajaknya turun anjlok 60%. Yang berikutnya adalah PT Austindo Nusantara Jaya atau ANJT. ANJT membukukan pendapatan sebesar 902,3 miliar atau naik 29,6%. Ditopang Iya, oleh penjualan naik ya Pak ya. iya, CPO-nya tentunya. Dan yang terakhir adalah
PT Bukit Asam atau PTBA. PTBA berencana mengeluarkan global bond ya, sebanyak 2,5 miliar US dollar, tapi akan ditunda kelihatannya akibat sepinya proyek ya. Jadi buat apa dia minjem kalau nggak ada ya proyek yang bisa diinvestasikan, seperti itu. Demikianlah market news untuk hari ini. Hari ini kita bahas sedikit Pak mengenai foreign. Kemarin masih net sell walaupun memang tidak terlalu deras, tapi masih bisa diperhatikan untuk saham-saham yang memang ya Pak Jasaya sangat berpengaruh dengan investasi asing juga di sini, terutama seperti blue chip ya Pak. Dan ini ada yang baru dari kita, di mana kita akan mencoba untuk setiap hari memberikan technical rekomendasi untuk Bapak Ibu. Ini untuk hari ini ada Bank BRI. BRI ini Bapak Ibu bisa masuk untuk saat ini dengan resisten terdekatnya di 15.250. Apabila 15.250 ini nantinya breakout, ini Bapak Ibu bisa hold sampai ke 15.500 karena dari MACD juga sudah mulai akan mungkin sudah membentuk golden cross, tapi ini masih terlalu landai, jadi masih bisa bergerak ya Pak Jasaya. Lalu selanjutnya ini ada BRPT. Untuk BRPT ini Bapak Ibu bisa tunggu terlebih dahulu sampai ke sekitar 18.40-nya ini. Ini 18.40, ini Bapak Ibu bisa entry point dengan nantinya kita berharap atau dia menguji resistennya dan breakout ini bisa mencapai di atas 2000-an Pak di sini. Demikian untuk technical rekomendasi hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Bapak Cahyanto mengenai ASI sudah boleh masuk atau belum? ASI sudah, ini kemarin cukup dalam Pak jatuhnya beberapa hari ini ya Pak Jasaya. Biasanya pergerakan yang seperti ini berpeluang untuk kembalikan arahnya Pak, apalagi ini juga dari sisi MACD maupun stokastik memang sudah sangat oversold. Ini Bapak bisa masuk, tapi kami sarankan untuk tidak agresif terlebih dahulu. Ini Bapak bisa masuk, entry point bisa di harga saat ini dengan paling dekatnya. Ini sebenarnya sedang menguji supportnya Pak di sini nih Pak, support sebelumnya. Tapi kita lihat Pak dari support sebelumnya ini kemungkinan melandainya ini hanya 2 hari dan selanjutnya ini akan kembali bullish Pak. Jadi ini pergerakannya ini sepertinya akan melandai sekitar 2 hari ke depan, lalu selanjutnya ini bisa bergerak dengan resisten paling dekatnya di 8.010 dan Bapak bisa tunggu lagi hingga harganya ke 82.20-an Pak. Ini Bapak bisa masuk saat ini, tapi kami sarankan untuk tidak agresif ya Pak untuk ASI. Selanjutnya Ibu atau Bapak Claudio ini mengenai Sril, sudah keluar belum laporan keuangan yang terbaru? Harusnya sudah ya. Kecuali dia ada limited review atau apa gitu. Sril udah keluar laporan keuangannya? Sebentar ya Pak, kita cek terlebih dahulu sambil menunggu. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Rudi mengenai Teens dan Antam. Gimana Sril?
Oh, untuk Sril belum ada Pak, laporan keuangannya ini belum keluar. Sepertinya ada limited review ya Pak ya, atau Mungkin, sedikit ya. keterlambatan. Nanti kalau misalnya sudah keluar, Bapak bisa tanyakan lagi atau nanti kita informasikan Pak. Demikian Pak untuk Sril. Ini kembali ke Bapak Rudi, Tins dan Antam. Ini untuk Tins. Tins untuk hari ini harga minyaknya masih merah ya Pak ya. Iya. Kembali merah Pak. Untuk Tins, ini kemungkinan akan turun dulu Pak. Ini karena sedang menguji band tengahnya. Ini berpeluang untuk turun terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak belum punya ini, Bapak bisa tunggu di harga 760-an baru Bapak bisa masuk. Apalagi hari ini salah satu sentimennya memang harga minyak ya Pak ya. Iya. Jadi masih belum ada katalis untuk penggerak tin saat ini Pak. Dari sisi stokastik juga sudah mengarah untuk oversold-nya terus-menerus nih Pak, dan dari MACD juga sudah mulai melandai histogramnya. Jadi belum ada katalis Pak untuk penggerak pins hari ini untuk ke atas. Ya, dan juga kalau kita lihat dari harga komoditasnya ini harga metal yang lain seperti tembaga kan sudah berada di level tertingginya dalam 2 tahun terakhir. Nikel juga sudah mulai bergerak naik. Cuman tin ini kalau secara year to date masih sekitar minus 2%-an sih. Jadi memang agak sedikit terlambat kenaikannya gitu. Jadi dibanding teman-teman lagi yang metal ya, harga tins masih sedikit terpuruk untuk tahun ini. Ya, selanjutnya Bapak Rudi masih Antam. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak Robertus. Antam. Untuk aneka tambang ini cukup cukup oversold Pak dari stokastik dari MACD, tapi ini masih bisa mengarah lagi Pak ke bawah. Untuk gold juga hari ini goldnya turun ya Pak hari ini ya Pak. uh, Ditutup turun Pak, tapi hari ini pergerakannya masih menghijau. Dan seperti ini sedang menguji lower bandnya atau band paling bawahnya Pak. Ini kita harapkan tidak tertembus, tapi apabila hari ini Bapak mau masuk, kita sarankan untuk tunggu Pak terlebih dahulu. Ini breakout dari lower bandnya atau tidak Pak. Ini Bapak bisa tunggu apabila harganya hari ini memang menuju 690 mungkin. Enggak Pak, ini bisa di bawah 690. Ini bisa di 670-an kali ya Pak. Ini kalau menuju 670-an, ini Bapak bisa tunggu ini bisa buy di 630-an Pak. Atau nanti misalkan turun kembali, ini Bapak bisa akumulasi di 600-an dengan resisten paling ini juga cukup jauh Pak. Resistennya dari harga 600 ini bisa ke 690-an ya Pak jasa saya. Kita tunggu Pak terlebih dahulu untuk Antam karena memang sedang menguji lower band ya Pak. Demikian Pak untuk Antam. Ini selanjutnya pertanyaan Bapak Robertus, Aali dan Kalbe. Ini untuk Aali. Untuk Aali ini cukup bagus Pak untuk chartnya. Secara stokastik ini masih bisa uptrend, walaupun memang tidak secara jangka panjang maupun menengah Pak. Untuk fast trading ini juga Bapak bisa masuk di harga saat ini dengan resisten paling dekatnya ini Bapak bisa di 14.950 hingga 15.100-an Pak. Apabila 15.100 ini memang tertembus nantinya, ini Bapak juga cukup tinggi Pak. Ini Bapak bisa menunggu di 15.400-an Pak. Untuk Kak Ali, secara chart ini masih mendukung Pak. Jadi Bapak masuk hari ini juga masih ada celah atau sedikit space ya Pak untuk pergerakan ke atasnya Pak. Resistenya berapa kalau misalnya bergerak naik hari ini? 15. Ini bisa ke 14.950 terlebih dahulu Pak Jasa. Apabila 1950 ini memang nanti tertembus, ini bisa ke 15.100. Cukup kuat ya, ini cukup kuat Pak karena ini resistannya sering tertembus nih Pak Jasa nih. Jadi masih bisa entry point ya Pak di Ali ini. Demikian Pak. Ini selanjutnya Kalbe. Ini untuk Kalbe. Untuk saat ini
ini bisa turun terlebih dahulu Pak. Ini Bapak apabila sudah punya, ini Bapak bisa sell terlebih dahulu, dengan nanti Bapak bisa coba akumulasi di sekitaran harga 17.10 hingga karena ini sekalinya turun ini bisa juga Pak cukup dalam. Ini yang sudah-sudah, ini bisa ke 16.60-an terlebih dahulu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya barang, ini bisa di sell terlebih dahulu dengan akumulasi di sekitar harga ini yang pertama ini bisa di 17.10 sampai 17.15. Selanjutnya Bapak bisa akumulasi di 16.65-an Pak. Dari sisi MACD maupun stokastik ini sudah mulai menunjukkan pergerakan mau mengarah ke oversold-nya Pak. Jadi sudah mulai yang ngerinya ini membalikan udah arah ya. puncaknya yang ngerinya ya. Ya ini memang sudah hampir Pak, hampir di upper band-nya, tapi sepertinya nggak sampai. Jadi ini sudah mulai, kemarin juga ditutupnya lebih turun Pak daripada pembukaannya kan. Jadi ini bisa ditunggu terlebih dahulu untuk ALB. Demikian Pak. Ini selanjutnya Ibu Riniwati mengenai info semen Gresik targetnya berapa, ITMG dan Waskita. Untuk semen Gresik, ini untuk semen Gresik secara teknikal ini pergerakannya cukup tinggi Pak. Kemarin ini ya pergerakannya. Ini breakout, sudah breakout nih Bu. Ini sebenarnya rentan Bu untuk penuh koreksi sehat ya Pak untuk hari ini ya. Ini juga nggak normal sih kalau ini rentan Bu untuk pergerakan hari ini, koreksinya juga cukup peluangnya tinggi Bu untuk hari ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari MACD ataupun stokastik ini masih ada peluang sih Pak Jasa, sedikit saja, ini benar-benar sedikit. Ini apabila memang hari ini ke atas lagi breakout, ini bisa cukup tinggi sih pergerakannya Pak Jasa. Ini bisa sampai 11.210-an Bu. Tapi kita tunggu Bu terlebih dahulu. Ini karena peluang koreksinya juga memang cukup tinggi Pak untuk hari ini ya Pak Jasa ya. Kita tunggu Bu terlebih dahulu. Ini 10.700 ini bakal tertembus atau tidak. Memang kalau misalnya tertembus, ini bisa mengarah memang cukup tinggi Bu. Tapi kalau misalnya Ibu mau coba masuk dengan nanti breakout di 10.700, kami sarankan memang harap dijaga Bu, karena sangat rentan untuk profit taking ya Pak untuk saham GR saat ini. Demikian Bu untuk targetnya. Ini selanjutnya masih di Ibu Riniwati mengenai ITMG. ITMG batubaranya masih ya Pak. Hari ini ITMG kita lihat dulu Bu. Ini ITMG call-nya masih menguat hari ini. Ini dari sisi stokastik sebenarnya memang masih ada peluang untuk kembali uptrend dengan resisten. Ini paling dekatnya ada di sekitar 21.600-an Bu. Tapi MACD ini sudah mulai melandai, histogramnya juga sudah mulai benar-benar tidak sekencang yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini harap dijaga apabila Ibu sudah punya. Ini bisa di hold terlebih dahulu di sekitaran 21.200-an yang tadi sudah saya bilang. Di sini 21.460-an Bu maksud saya. Tapi apabila memang nanti turun, ini penurunannya ini bisa ke 20.215 terlebih dahulu. Ini bisa akumulasi Bu. Dengan resisten paling dekatnya ini di harga saat ini Bu di 20.800 Bu. Demikian Bu untuk ITMG. Secara call-nya juga masih mendukungnya untuk hari ini Pak. Tapi secara teknikal kita bisa karena kemarin ini tekanan jual sudah mulai terlihat Pak di sini Pak, volume ya Pak Jasa ya. Ini sudah mulai terlihat tekanan jualnya, jadi ini sangat rentan untuk profit taking, jadi harap berhati-hati Bu untuk saham-saham yang memang berbasis dengan call ini. Demikian Bu untuk ITMG. Selanjutnya WSKT. Untuk WSKT ini Waskita ini sepertinya sudah habis Bu nafasnya untuk uptrend kembali. Ini bisa terlebih dahulu ke 2.300-an karena saat ini memang menguji ini menguji resisten sebelumnya. Ini
tampaknya Bu, ini tampaknya dari sisi NSID maupun stahastik ini akan ke bawah terlebih dahulu dengan Ibu bisa masuk di 2300-an. Selanjutnya apabila memang 2300 itu tidak bisa tertahan, Ibu bisa menambahkan diakumulasi di 2250-an Bu. Dengan resisten paling dekatnya ini bisa ke 2370-an ya Pak ya. 2350 juga. 2350 ini cukup dekat, ini selanjutnya di 2370-an. Demikian Bu untuk waskita. Ini selanjutnya dari Bapak Antonius Leo mengenai WSBP, BNGA, dan DOIT. Ini untuk WSBP. Ini WSBP pergerakannya belakangan memang cukup lama ya Pak. Jarang banget, ini jarang sekali Pak untuk menyentuh di angka 500-an ya Pak. Ini paling maksimal ini di 490, 495 ya Pak. Ini menyentuh 500-an saja ini di bulan-bulan Juni. Ya cukup 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 lama ya Pak jasa dan pergerakannya juga cukup flat. Untuk hari ini Pak, ini untuk hari ini bisa mengarah ke 460 terlebih dahulu di sini. Jadi apabila Bapak sudah punya ini bisa di-sell terlebih dahulu dengan bisa masuk lagi di 460-an. Tapi yang sudah-sudah apabila dia sedikit ke bawah ya Pak pasti ke bawah terlebih dahulu melanjutkan trennya. Ini 460 bisa diakumulasi lagi di 450 dan kita harap 450 ini bisa memantul. Ini memantulnya juga cukup tipis, ini seperti di sekitar tanggal 17 Julian ini memantulnya hanya 4 harian, ini bisa ke 463. Jadi apabila WSBP ini memang bergeraknya menurun, ini bisa bisa diperhatikan terlebih dahulu ya Pak Jasa ya, karena memang trennya ini cukup panjang penurunannya. Dan untuk hari ini secara teknikal ini belum ada katalis yang memang mendukung untuk pergerakan WSBP kembali uptrend. Demikian Bapak Ibu, ini selanjutnya BNGA. Ini BNGA cukup pergerakannya ini kemungkinan atau berpeluang satu terlebih dahulu ya Pak Jasa ya. Ini sedang menguji level resisten di sebelum-sebelumnya Pak. Yang saat ini mungkin kita bisa jadikan ini sebagai support ya Pak Jasa ya. Tapi apabila support ini tertembus ke bawah, ini bisa masuk di sekitaran di 1260-an. 1260-an. Dan untuk saat ini secara stokastik ini akan kembali ke bawah terlebih dahulu Pak di 1260. Ini setelah ke bawah ini berpeluang untuk meningkat terlebih dahulu, tapi kita lihat ya Pak untuk volume dulu ya Pak terlebih dahulu. Jadi ini bisa turun terlebih dahulu Pak di 1260. Selanjutnya bisa memantul di sekitaran di 1275-an ya Pak saya. Demikian Pak untuk BNGA. Selanjutnya DOIT. DOIT masih salah satu katalisnya call-nya ya Pak saya. Ini DOIT masih bisa uptrend terlebih dahulu, bisa uptrend Pak. Tapi hati-hati kalau kita lihat volumenya juga agak kurang mendukung, lama-lama juga bisa kehabisan gas juga. Iya, ini cukup tipis Pak ya. Apabila uptrend pun ini bisa, ini hanya sekitar 86. Karena volumenya kurang menopang. Ya, ini uptrend pun bisa sampai 870-an saja ya Pak ya. Ini apabila memang menyentuh harga tersebut, Bapak bisa coba take profit terlebih dahulu dengan nanti bisa akumulasi lagi di sekitaran harga 805-an Pak. Demikian Pak untuk DOIT. Ini Bapak Kushadi Putro, GGRM boleh masuk. Cukup oversold sih Pak, ini untuk GGRM ini cukup bawah harganya. Ini Bapak bisa masuk saat ini
secara MACD maupun stokastik juga seharusnya ya Pak, pergerakan seperti ini harusnya ini ada pembalikan arah, apalagi kemarin. Ini kemarin cukup ada tekanan beli walaupun tidak deras ya Pak ya. 3 hari sebelumnya kan banyak sekali itu tekanan jual ya Pak. Dan ini kembali untuk trader maupun investor sudah mulai melirik GGRM. Ini bisa dilihat, ini sudah mulai ada volume beli di sini. Ini Bapak bisa ikut serta di sini, tapi kami sarankan tidak agresif ya Pak. Dengan resisten paling dekat, ini ada di 71.400-an. Selanjutnya bisa ke 74 ribuan Pak. Supportnya terdekat di... Ini bisa masuk Pak entry point di saat ini sepertinya Pak. Ini bisa, tapi kami sarankan tidak mengejar ya Pak. Pak Kushadi Putro, ini kami sarankan untuk tidak mengejar, tapi ini bisa masuk di saat ini dengan resisten paling dekatnya di 73.900 hingga 74 ribuan. Demikian Pak untuk gudang garam. Ini selanjutnya fundamental SCMA, Cepin, Asri. SMA kita nggak cover sih ya. Jadi, kita belum cover. Iya, sektor media. Cuman harusnya sih kalau kita lihat dari belanja iklan, melihat lesunya daya beli masyarakat, harusnya sih para pelaku usaha juga tidak terlalu belanja iklan tidak terlalu banyak ya, apalagi kalau kita lihat juga produk-produk baru juga tidak terlalu banyak ya, soalnya orang melihat juga daya belinya buat apa ngeluarin produk baru kalau ntar nggak ada yang beli, malah numpuk di gudang kan biaya lagi. Jadi kalau kami lihat sih media juga belum terlalu belum terlalu dilihat lah Pak untuk beberapa belakangan ini. Iya, apalagi kan orang sekarang lebih suka nonton di YouTube atau segala macam dibandingkan nonton sinetron di TV, atau orang sekarang memperoleh berita juga lebih dari digital ya daripada nonton siaran berita di TV. Jadi memang persaingannya dari dunia digital itu cukup ketat terhadap media-media mainstream untuk saat ini. Coba kita lihat sudah keluar atau belum laporan keuangannya ya Pak saya. SMA sudah keluar nih Pak. Untuk bulan Juni ini bisa lihat Bapak Ibu untuk net income-nya ini cukup tinggi Pak, dari 300 bio sebelumnya ini meningkat di 830-an bio, dan secara berapa bersihnya ya untuk net income-nya Pak, ini secara PI juga menurun Pak, dari yang sebelumnya 34 ini di sekitaran 19-an Pak. Dan secara PBV juga menurun, jadi sebenarnya sudah cukup. Iya, kalau kita lihat juga dari chartnya ya. Cukup murah juga ya Pak ya, tapi dari sektornya memang belum mendukung, jadi coba kita lihat dari chart terlebih dahulu. Kalau misalnya Bapak bicara fundamental kan sebenarnya jangka panjang ya Pak Jasa ya. Jangka panjang juga untuk sektor-sektor media seperti ini juga belum mendukung. Jadi mungkin Bapak bisa beralih terlebih dahulu ya Pak untuk masuk untuk jangka panjang, untuk tidak di sektor media terlebih dahulu, tapi kembali lagi ya Pak ke risk profile-nya Bapak itu seperti apa. Tapi secara teknikal, ini secara teknikal kalau misalnya Bapak mau jangka panjang juga, ini SMA. Ya, ini SMA Pak. Ini sedang menguji upper band ya Pak Jasani. Apabila memang upper band ini nanti tertembus nih,
ini cukup tinggi Pak. Ini cukup ke bisa ke 2.555-an Pak pergerakannya. Dari harga saat ini di 2440-an. Jadi ini bisa tunggu terlebih dahulu. Tapi kita lihat ini sisi histogramnya ini sudah cukup tinggi, dan yang kami takutkan ini memang posisi tertingginya ya Pak, bisa pembalikan arah apabila apalagi kemarin ini untuk tekanan belinya ini kembali landai daripada hari sebelumnya. Jadi untuk SCMI ini Bapak bisa masuk, tunggu terlebih dahulu. Ini apabila breakout dari upper bandnya atau di harga saat ini Bapak bisa ikut masuk dengan resisten paling dekatnya di 2500-an sampai 2560-an Pak. Apabila memang nanti tidak breakout atau kembali penurunan ke bawah, ini Bapak bisa akumulasi di sekitar 2320-an Pak. Demikian Pak untuk SCMA. Selanjutnya Cepin, fundamental Cepin. Cepin sih kemarin sepertinya keluar untuk laporan keuangannya. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah keluar nih Pak. Ini untuk Cepin. Ini net income-nya cukup tinggi Pak untuk kenaikannya. Ini dari 620-an bio, ini kemarin 1T Pak, menyentuh 1T Pak jasa. Iya. Untuk secara PE, PBV ini cukup menurun atau cukup rendah, dan memang kita tahu ya Pak ya, memang sektor poultry ini rentan terhadap kartel. Juga dari apa ya Pak, makanan olahan sekarang karena sudah mulai melihat ya Pak, orang-orang sudah mulai melihat atau sadar untuk hidup sehat. Saham-saham seperti ini kan memang enaknya itu untuk praktisnya ya Pak ya, untuk produk-produknya. Tapi kembali lagi kemarin kita juga untuk konsumsi itu cukup menurun ya Pak ya, apalagi kemarin menyentuh Lebaran ternyata sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Jadi untuk saham-saham yang berbau seperti ini belum terlihat juga. Itu secara fundamental Pak untuk Cepin. Selanjutnya kita ke fundamental Asri terlebih dahulu. Asri sudah keluar belum ya? Udah ya Pak ya. Nah, ini Asri. Net income-nya kemarin di 700-an bio saja Pak. Ini tidak menyentuh. Ini sebelumnya di 170-an bio Pak di bulan Maret. Nah, ini salesnya tapi cukup tinggi Pak, cukup meningkat. Secara PBV juga cukup murah Pak. Di PBV-nya aja di 0,76 Pak. Cukup murah ya Pak. Ada tambahan Pak untuk Asri mungkin? Cukup ya. Kita kembali ke chartnya Pak terlebih dahulu. Ini chart untuk Cepin maupun Asri. Kita Cepin dulu. Oh, ini Cepin cukup bagus sih Pak chartnya. Ini cukup sangat oversold. Tapi ini pergerakan sebelumnya cukup flat di sini. Ini pembalikan arahnya ini cukup tinggi, cukup berpeluang tinggi. Ini dengan ini apabila Bapak mau masuk, ini bisa tunggu terlebih dahulu Pak di 2740-an dengan resisten di 2935-an. 2935 ini memang apabila tertembus ini bisa kembali memantul sampai 3070-an Pak. Untuk jangka panjang secara sektor memang belum mendukung ya Pak jasa saya, tapi untuk Bapak untuk masuk kapan ini cukup bisa dilihat Pak, ini bisa coba di saat ini kami sarankan, tapi untuk tidak secara agresif Pak, karena memang sekarang cukup oversold, jadi peluang untuk mendapatkan profit taking yang lebih tinggi juga masih bagus ya Pak. Demikian untuk Cepin. Selanjutnya Asri. Ini Asri peluang kenaikannya ini
hanya bisa sampai 330-an. Selanjutnya dari sisi MACD maupun stokastik ini bisa kembali turun terlebih dahulu Pak. Ini bisa ke 320. Selanjutnya bisa sampai ke 317-an Pak. Kemarin sudah terlihat orang-orang sudah mulai menjual saham-sahamnya ini. Ini di sini sudah terlihat nih Pak dari volume yang 3 hari belakangan. Ini 3 hari belakangan banyak tekanan belinya Pak, tapi ini sudah mulai memperlihatkan bahwa aksi profit taking ini sudah mulai terlihat. Jadi untuk ASRI, ini Bapak apabila sudah punya, ini bisa diperhatikan terlebih dahulu, bisa sell terlebih dahulu ya Pak ya. Tetap akan ke bawah trennya. Ya, demikian Pak untuk ASRI. Selanjutnya Bapak Andi, ulas LPKR dan LPPF. Ini untuk LPKR. Ini LPKR masih bisa berpeluang meningkat terlebih dahulu Pak, bisa ke 760-an Pak. Ini Bapak sudah punya, ini bisa di hold terlebih dahulu. Tapi misal belum punya, ini Bapak bisa masuk, tunggu Pak, tunggu. Karena itu 750 cukup rentan Pak, sedang menguji resistennya. Dan ini resisten cukup kuat Pak, yang sering tercapai Pak. Tapi untuk breakoutnya ini jarang, jadi 750 ini bisa salah satu acuan tertembus atau tidak. Tapi apabila tertembus 750 ini Bapak bisa ikut. Dengan resisten terdekatnya ini bisa sampai ke 780-an. Tapi apabila kembali ke bawah Pak, ini kembali 740 ini ke bawah. 725. Iya, ini Bapak bisa masuk di 725 hingga 715-an Pak. Demikian Pak untuk LPKR. Selanjutnya LPPF maksud saya Bapak Roy Darus. Ini LPPF bisa cukup mengkhawatirkan ya Pak pergerakannya. Ya, untuk LPPF ini kami sarankan untuk tidak terlebih dahulu Pak, tidak masuk terlebih dahulu karena untuk bilang ini sisi bottomnya pun tidak bisa ya Pak, karena secara MACD stokastik ini masih bisa turun terlebih dahulu Pak. Oversold-nya belum sampai di ujung Pak, jadi ini bisa turun terlebih dahulu. Ini tunggu Pak, mungkin tunggu sehari 2 hari lah Pak. Ini bisa kita lihat ada pembalikan arah terlebih dahulu atau tidak. Baru Bapak bisa coba masuk untuk LPPF Pak. Ini ternyata level support terbarunya Pak. Ini jadi kita belum bisa lihat untuk support bisa masuk di harga berapa. Kita harap hari ini memang pembalikan arah. Apabila pembalikan arah ini memang bisa ke cukup tinggi, ini bisa di 11.400 terlebih dahulu. Tapi kami sarankan untuk tidak masuk di LPPF terlebih dahulu. Demikian Bapak Andi. Selanjutnya Pegas. Kenapa turun ya? Turun terus. Untuk Pegas kita coba. Ini by technical Bu. Secara teknikal memang cukup turun terlebih dahulu, masih di stokastik. Nah, ini masih menunjukkan arah penurunan Bu dari stokastik. Untuk saat ini masih bisa turun terlebih dahulu Bu. Turun terlebih dahulu dengan ini sudah menyentuh level paling bawahnya juga nih Pak Jasa nih. Iya. Ini kita harap ini bisa naik untuk pemantul, maksud saya untuk pembalikan arahnya ini bisa di dekat-dekat atau mungkin bisa hari ini, tapi sepertinya peluang untuk hari ini kembali atau memantul ini cukup tipis Bu, karena stokastik masih mengarah ke bawah Bu, nih masih oversold-nya ini masih bisa diteruskan terlebih dahulu. Ini Ibu bisa tunggu terlebih dahulu Bu di sekitar 2150-an. Dengan ini naik bisa resistennya bisa di 2000, maksud saya 2200. Dengan selanjutnya ini bisa ke 2250-an Bu untuk Pegas. Ini sih kemarin sudah mulai ada yang melirik ya Pak untuk beli ya Pak Jasa ya.
dari volume, tapi belum cukup tinggi Bu volumenya, jadi bisa tunggu terlebih dahulu Bu untuk pegas. Demikian Bu untuk pegas. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Iqbal mengenai apakah laporan keuangan semester 1 Indi sudah keluar dan review untuk Indi. Kita cek ya Pak terlebih dahulu untuk Indi. Indi masih Maret Pak, untuk semester 1-nya belum keluar. Kita secara teknikal ya Pak, untuk secara teknikal Indi ini pergerakannya cukup flat, tapi untuk hari ini sebenarnya masih ada topang ya Pak, dari sisi batu bara ini masih menguat ya Pak Jasa ya. Tapi ini sangat flat Pak pergerakannya. Iya, tipis sekali. Sangat tipis Pak. Ini paling 880. Ya ini bisa 880. Jadi kalau misalnya Bapak sudah punya ya Pak atau mau masuk, ini sih sebenarnya bisa entry point Pak. Tapi ya kalau memang nanti menyentuh 880, kami sarankan untuk take profit dulu ya Pak, profit taking dulu. Karena ini sangat dipengaruhi oleh volume ya Pak. Dan ini pergerakannya cukup tipis, kami sarankan untuk tidak ditahan dalam, ya jangan sampai seminggu lah ya Pak ya, karena call ini sangat berpengaruh Pak, karena kita tidak tahu untuk komoditas call ini besok seperti apa. Jadi ini untuk one day trading saja Pak untuk Indi. Pertanyaannya masih banyak sekali nih Pak. Sebentar, ini pertanyaan selanjutnya. Ini Bapak Dedi mengenai review saham Bank BRI. Jika sudah punya bagaimana dan pergerakannya dalam waktu dekat. Rekomendasi kita hari ini ya BRI ya. BBRI ya, untuk rekomendasi kita hari ini nih Pak. Kita bisa buka lagi ya Pak di sini. Nah, nih Pak. Ini dalam waktu dekat Pak. Ini BRI, ini bisa ke 15.250 Pak. 15.250 ini apabila breakout ini bisa sampai 15.500-nya Pak. Jadi ini bisa, ini kita tidak tahu ya Pak, Bapak punya di berapa, di harga berapa. Jadi ini kalau misalnya Bapak belum punya atau mau akumulasi lagi, bisa di 14.950 dengan resisten paling dekatnya di 15.250 sampai 15.500. Demikian Pak untuk BBRI. Selanjutnya KF dan Medco. Ini KF secara teknikal ini mau turun dulu Bu, terlebih dahulu. Ini terlihat sekali Bu, dari MACD maupun stokastiknya. Ini juga volumenya belum mendukung Bu. Jadi kami sarankan untuk tidak melirik KF terlebih dahulu ya Pak ya. Bisa coba untuk masuk di saham yang lebih bagus terlebih dahulu. Ini turun juga bisa cukup dalam Bu, bisa sampai ke 2.810-an Bu. 2.820 hingga 10-an Bu. Jadi untuk saat ini kami sarankan untuk tidak ke KF terlebih dahulu Bu. Selanjutnya Bapak, maksud saya Bapak Dimas, untuk KF. Selanjutnya Medco. Ini Medco juga cukup sama, ini sama pergerakannya. Ini maksud saya sama itu maksudnya masih mengarah turun terlebih dahulu seperti tadi KF. Ini bisa menuju 2.580-an-nya terlebih dahulu, apalagi hari ini memang minyak tidak mendukung ya Pak ya untuk komoditasnya. Jadi ini Bapak bisa masuk di sekitar 25.80 terlebih dahulu. Selanjutnya bisa di 24.90 Pak. Demikian Pak untuk Medco. Energi, kenapa turun terus? Kalau nggak salah nih energi baru ada corporate action atau apa ya Pak ya? Saya lupa nih sebentar. Nah, ini belum lama ya Pak reverse stock nih. Ini pergerakannya
Saya juga bingung Iya, Bu untuk teknikalnya mau diapain iya, gitu. ini secara teknikal juga kita juga susah Bu untuk menjelaskan Bu. Eh, Kemarin memang cukup sudah mulai ada yang beli nih Bu dari volume tapi tidak terlalu tinggi. Ini kami tidak menyarankan untuk Ibu masuk di saham seperti ini terlebih dahulu sebelum memang ini memang volumenya memang tebal dan memang secara teknikal ini sudah mulai ada pembalikan arah karena saat ini memang uh, ujung dari oversold-nya ini belum terlihat Bu. Jadi masih sangat bisa melandai Bu pergerakannya. Jadi kami sarankan untuk tidak masuk di energi terlebih dahulu Bu. Kalau misalnya Ibu tanya turun terus kenapa? Ini memang secara teknikal belum mendukung ya Pak. Dan reverse stock ini memang setelah reverse stock malah turun terus nih Pak. Jadi sepertinya ini corporate action-nya memang tidak didukung juga ya Pak oleh yang memang mengoleksi dari energi ini. Ini selanjutnya ada Ro Bapak Agus ya. Ada Ro. Ini ada Ro. Ini ada Ro pergerakannya cukup flat. Ini apabila memang hari ini ada kenaikan ini cukup sedikit Pak. Ini bisa ke 19.20-an saja Pak. Karena selanjutnya ini saya bisa katakan karena ini bisa berpeluang satu terlebih dahulu Pak. Bisa di 19.20, ini kembali lagi ke berapa ya Pak jasa ini bisa ke 18.40 di situ-situ saja Pak terlebih dahulu. Kemarin memang sempat tertembus 1900-nya ya, tapi hari ini sepertinya kembali ke 1875. Jadi ini cukup sehat koreksinya. Ini Bapak bisa masuk lagi. Ini di sekitar 18.50-an Pak untuk Adaro. Terima kasih Pak Agus. Bu Vivi, ini sudah kita bahas sama-sama Bapak Antonius. Ini pertanyaan terakhir Ibu Wina, Gajah Tunggal. Ini untuk Gajah Tunggal ini masih bisa berpeluang uptrend Bu, tapi kita lihat ya Bu hari ini kita lihat dari volume dulu Bu, ini volumenya karena kemarin volume itu yang terlihat volume jual Pak, bukan volume beli. Jadi yang saya lihat di sini sih kemarin kenapa mulai terlihat volume jualnya karena mulai mungkin ini pikirannya ini mulai profit taking ya Pak, saatnya profit taking. Makanya kenapa hari ini dibuka merah nih Pak, ini angka 1000. Ini bisa tunggu di sekitaran 990-an, bisa masuk lagi dengan resisten paling dekatnya ini di 1015-an hingga 1030-an untuk Gajah Tunggal. Demikian. Ini sepertinya pertanyaan sudah habis, tapi mohon maaf apabila memang Bapak Ibu yang bertanya kita terlewat ya Pak untuk membacakannya, keterbatasan waktu juga. Terima kasih untuk perhatiannya atas Philip Webinar pagi ini. Kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk mengikuti Philip Webinar di jam yang sama di hari esok. Terima kasih atas atensinya, selamat pagi dan salam cuan.